Ini menjadi penting. Kalau seandainya dakwaan itu tidak jauh berbeda dengan hasil putusan selah yang pertama, prediksi Anda adalah? Kalau dakwaan ternyata setelah diperbaiki dan ternyata masih kabur, saya mau menyatakan jaksa merekayasa supaya Jokowi tidak hadir di persidangan. Dan sidang ini selesai, nggak akan bisa lanjut. Ya nggak jelas lagi nasibnya, nggak jelas lagi. Makanya di situ juga meskipun konsekuensinya Dr. Tifa dan Mas Roy ya bebas. Ya akhirnya perkara ini ya harus berakhir. Harus 0-0, 0-0. 0-0. Dan apa yang ditunggu-tunggu oleh publik tentang kebenaran fakta ijazah Jokowi apakah tidak akan pernah terbukti tidak akan pernah terbukti. Oke, saya sedikit berhipotesis, nanti saya akan ke Prof Gayus ya. Jadi misalnya dakwaan. Dakwaannya tidak jauh berbeda, diubah pasti. Tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Maka sidang akan terus nanti. Jalan terus. Ada saksi-saksi yang dipanggil termasuk Pak Jokowi dong. Terus semuanya. Termasuk Pak Jokowi kan? Betul. Lah, Pak Jokowi bisa datang. Nanti kemudian dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan seterusnya pasti akan mencecar Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut. Kan terbuka. Gimana kekhawatirannya? Contoh begini, nanti dakwaan masuk nih, sudah di informasi yang kita dapat bahwa jaksa telah mendaftarkan perkara baru, dalam hal ini dakwaan baru. Teman-teman kan tentu nanti akan melakukan perlawanan lagi. Tetapi tidak ada lagi putusan selah, ini akan masuk ke dalam pokok pemeriksaan. Tetapi kalau ternyata perlawanan teman-teman nanti diterima, itu putusannya di belakang. Jadi di belakang nanti kalaupun ada pemeriksaan, ya akhirnya kalau eksepsi diterima, maka semua dakwaan dinyatakan ya gugur demi hukum, maka para terdakwa ya bebas demi hukum. Ya, resikonya itu ujungnya. Tapi bahwa prosesnya pemeriksaan saksi termasuk Pak Jokowi itu kan pasti akan dicecar nanti. Ya, akan dicecar. Ijazahnya seperti apa, tetapi bagaimana dan seterusnya. Tentang kebenaran ijazah kita tidak akan benar-benar nggak akan pernah terbukti. Mereka nanti nggak akan pernah terbuka. Nggak akan pernah lagi terbuka. Ini akan menjadi barang yang gelap. Dan kalau statement teman-teman selama ini mengatakan Jokowi akan hadir, ya itu semua tidak akan berguna. Nggak akan berguna. Nggak akan berguna. Maka itu yang saya katakan, ini jaksa sebetulnya kenapa? Apakah sengaja atau tidak? Karena bagi saya janggal. Jaksa menyusun dakwaan seperti itu menggunakan pasal yang konstruksi hukumnya sama di dalam dakwaan primer dan dakwaan alternatif. Ini kan pasalnya sama, kecuali di dakwaan alternatifnya pasalnya berbeda, ya pasti jalan. Anda punya hipotesis dugaan jaksa nggak akan mungkin sepolos itu? Menurut saya tidak mungkin, karena ini kan disupervisi juga oleh Kejati. Kenapa seperti itu? Dan mereka pasti paham tentang surat edaran Jampidum. SE Jampidum itu kan ada tentang penyusunan dakwaan pada masa transisi peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Kalau mereka mengacu ke situ tentu tidak akan keliru membuat dakwaan yang kabur seperti itu menggunakan dua rejim hukum dengan pasal yang sama konstruksi hukumnya. Pasal 433 dengan pasal 310 itu kan konstruksi hukum pembuktiannya sama, identik 100%. Pasal 310 di KUHP lama kan menjadi pasal 433 di KUHP baru. Jadi ini kan dibuat dakwaan utama 433, alternatifnya 310. Nah ini hakim mau melihat yang mana? Kalau 433-nya tidak terbukti, otomatis 310 nggak terbukti. Jadi apa gunanya dakwaan alternatif? Alternatif itu dibuatkan karena kalau dakwaan primernya tidak terbukti, maka alternatifnya bisa terbukti. Nah dalam hal ini kalau 433 tidak terbukti, otomatis 310-nya juga tidak terbukti. Jadi apa gunanya dimasukkan dalam dakwaan alternatif? Kan seperti itu. Ijazah tidak terbukti, Dr. Tifa dan Mas Roy dinyatakan bebas. Ya nanti. Bebas merdeka, tetapi kebenaran tentang ijazah kita tidak akan tahu. Dan akhirnya sampai selamanya kita akan mendengar cerita ini menjadi hiburan rakyat. Dan rakyat bersuara akan tetap menjadi hiburan bagi masyarakat. Oke. Ini menarik, nanti saya akan ke Prof Gayus, sesaat lagi kita akan dalami nanti. Kami akan segera kembali. Prof Gayus, saya cukup tercengang tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand. Jadi ini hipotesis ya, boleh dong. Bung Ferdinand mengatakan bahwa dakwaan terhadap Dr. Tifa, karena Mas Roy belum masuk ya, itu sengaja dibuat kabur. Seceroboh itukah jaksa itu kan? Supaya satu putusan selah kemarin sudah terbukti bahwa dimenangkan oleh Dr. Tifa. Saya boleh katakan itu bahasa awamnya. Nanti kemudian dakwaan diserahkan lagi dan sidang perdana nanti tanggal 6 Agustus dengan dakwaan yang baru yang mungkin tidak akan jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Sidang akan terus berjalan, tidak ada putusan selah. Tapi di ujungnya akan membebaskan Dr. Tifa dan nanti juga mungkin Mas Roy. Lalu kemudian ijazah tidak akan pernah terbukti di sidang pengadilan. Benarkah itu yang akan kita hadapi nanti ke depan?
Saya akan mencoba mengimbangi pemikiran Pak Huta Hayan. Ya. Yang pertama, menyikapi putusan eksepsi Dr. Tifa, saya harus mengatakan bahwa putusan hakim ketika itu adalah mengembalikan kepada jaksa yang pertama atas dakwaan itu karena ya ada pertentangan dakwaan. dasar dipakai KUHP yang baru dan yang lama diantaranya itu. Kemudian dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan tersangka. Lagi, ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Karena ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu, saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHP dan sebagainya itu legal in abstracto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Jadi artinya Dr. Tifa menang secara mutlak secara prosedural. Dan statusnya sekarang tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa, sama seperti kita semua yang ada di sini. Ya, oleh karena itu bagi saya, bagi pikiran saya, kalaupun ada pihak yang ingin mengulangi atau memperbaiki, itu adalah legal in abstracto yang akan diperjuangkan kembali dengan registrasi baru. Itu pikiran saya. Tadi saya menyikapi bagaimana dengan status Pak Jokowi. Sebagai korban kan gitu, kalau disampaikan oleh pengacara. Saya berpendapat memang bukan ini forumnya, berkali-kali saya sampaikan. Perkara pidana tidak ngurusin kepalsuan atau keaslian dokumen. Termasuk pembuktian? Termasuk karena itu kan nggak akan mungkin bisa dilakukan di persidangan? Ini bukan tugas sidang pidana. Nggak, sebenarnya saya mau tanya soal ini. Ketika kemudian nanti pembuktian itu akan dilakukan di persidangan, nanti pasti kan akan berjalan sidangnya. Pasti akan dipanggil Pak. Saya berpendapat pada registrasi dokumen baru. Dokumen itu akan ditunjukkan nanti. Pada perkara baru. Ini sudah di-close, dikembalikan kepada JPU dengan tanpa perintah atau diperbaiki dan lainnya. Dakwaan lagi, Pak. Prof. Dakwaan lagi yang kemudian dakwaan baru. Betul, 6 Agustus akan disidangkan. Boleh saja. Tapi saya tidak bersependapat kalau ini diulang di pengadilan pidana. Perkara pidana tidak mengurusi kepalsuan atau keaslian dokumen. Nggak akan mungkin. Tidak, pada endingnya tidak akan. Berikan kami bayangan kenapa sidang pidana tidak akan mungkin melakukan pembuktian. Secara teoretik, perkara pidana itu hanya mengurusi perbuatan. Kalau perbuatan Pak Jokowi membuat atau menggunakan, ya bisa. Tapi menggunakan yang palsu yang mana? Didahului dulu dengan ada kepalsuan. Sebentar, kalau soal dulu sebenarnya yang sempat rame, kopi Mirna misalnya. Ya. Itu perbuatan, bisa dibuktikan di sidang pidana. Siapa yang berbuat? Itu perkaranya. Siapa yang melakukan perbuatan? Itu bisa. Itu yang bisa. Kalau dalam ijazah ini, berbeda. Apakah ijazah ini asli atau palsu tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang pengadilan pidana. Di sidang pidana tidak ngurusi itu. Boleh dikatakan di PT UN masih memungkinkan cara mula-mula dari proses dan sebagainya itu ada di PT UN, pengadilan administrasi. Kalau di sana UGM berkeberatan datang, ada sengketa informasi. KIP akan memproses itu. Dan sudah dilakukan? Iya, dan sudah dilakukan. Pakai itu di PT UN. Jadi kalau UGM tidak mau datang, dia kehilangan haknya untuk hadir dan mempertahankan pendapatnya. Dr. Tifa melakukan penelitian. Apakah boleh? Boleh. Tidak senang-menang apa yang diputus oleh UGM menjadi sah. Secara legitimasi ya. Legitimate. Tetapi ada kekuatan masyarakat yang tidak puas, yang bisa melakukan hal yang sama untuk mencoba meneliti. Prof, berikan kepada kami publik apa yang kira-kira nanti akan tergambar dalam persidangan pidana terkait dengan kasus ini. Mungkin akan ada pembuktian sebagaimana prosedur yang berjalan, tetapi apa bahan yang akan diuji? Tentu ijazah palsu atau asli. Mana yang menentukan itu? Sidang di mana? Pengadilan mana? Pernyataan UGM, kemudian pernyataan itu memang dokumen aslinya. Itu hak dari DPR, dari UGM dengan keabsahan itu. Tetapi itu tidak satu-satunya yang diterima masyarakat. Publik punya hak untuk penelitian dan sebagainya yang mengimbangi.
Itu maksudnya. Jadi nggak bisa dilarang, penelitian tuh nggak bisa dilarang. Oke.